Di Pusat Informasi Geologi Pulau Belitung. Jadi gedung ini sendiri didirikan untuk mendukung pembentukan proses global UNESCO Geopark yang ada di Pulau Belitung. Nah, jadi di sini ada beberapa ruangan dari A1 sampai A5 dan termasuk ruangan mini teater yang sudah ditonton sama ibu-ibu tadi. Nah, jadi di A1 ini kita membahas tentang sejarah geologi dan konsep pembentukan Pulau Belitung, Bapak Ibu. Jadi di sini kita menjelaskan bahwa di Belitung ini banyak kandungan-kandungan mineral yang terjadi dari proses pembentukan peta Indonesia dulunya. Jadi beberapa kayak di Pulau Belitung dan di lapisan litosfer tadi yang sudah aku jelaskan dengan anak-anak SD tadi, banyak mengandung mineral-mineral lainnya seperti batuan granit yang dapat kita lihat sekarang nih di Pulau Belitung. Jadi di dalam batuan granit itu masih banyak mineral lainnya, tapi untuk timahnya sendiri kita di sini cuma mendapat izin tambang timah, sedangkan mineral lainnya itu kita bawa lagi ke alam. Jadi sebenarnya banyak yang kemarin terdapat juga dalam mineral-mineral ikutannya, termasuk emas. Jadi inilah beberapa kandungan batu yang ditemukan di Pulau Belitung. Nah, untuk batuan ini sendiri beda-beda jenisnya. Walaupun kita tengok sama, walau kita tengok granit itu sama sebenarnya, betul kan? Tapi beda di umurnya. Jadi kalau di Tanjung Tinggi itu kan granit namanya. Kalau yang di Burungan itu namanya granodiorit. Yang ketiga di Pantai Punai namanya ademelit. Tiga itu kita bedakan berdasarkan umur. Jadi yang granit itu yang paling tua. Itu sekitar 300 sampai 350 juta tahun yang lalu pembentukannya. Yang kedua itu ada granodiorit yang di Burung-Mandi. Itu sekitar 150 sampai 185 juta tahun yang lalu pembentukannya. Yang paling muda ada di Pantai Punai, ademelit. Itu sekitar 70 sampai 75 juta tahun yang lalu pembentukannya. Nah, jadi untuk nengok hal paling dasar apa sih yang membuat perbedaan antara beberapa granit ini, itu bisa kita lihat dari pasir pantainya. Pasir pantai ya, untuk di Tanjung Tinggi karena umur dia sampai 300 juta tahun yang lalu pembentukannya, jadi proses pelapukannya lebih lama dari dua batu yang lainnya. Itu lebih halus nih. Dan kalau kita bandingkan dengan Pantai Punai, itu agak kasar di batuannya, lagi ada batuan kerikil-kerikil. Nah, itu bisa kita lihat perbedaannya. Nah, kita lanjut ke ruangan sebelah. Ini granit-granit tadi ada jatuh dibagi dari beberapa jenis nih. Ada tipe S, tipe I. Nah, tipe S ini yang paling tuanya, yang bisa kita lihat tadi yang ada di Tanjung Pandan. Dan yang paling mudanya ada di daerah selatan kita, yaitu Pantai Punai. Jadi Belitung ini sendiri disebut dengan ekor granit Asia. Ekor granit Asia kenapa? Karena masih banyak batuan-batuan granit yang lebih besar dan lebih indah itu di daerah-daerah Sumatera sampai ke Thailand dan juga Vietnam. Jadi kita dari mulai Thailand menjurus lewat Sumatera sampai ke Pulau Belitung. Jadi setelah Pulau Belitung itu kita tidak akan nengok lagi granit-granit yang gede-gede di Pulau Jawa ataupun di lain-lainnya. Ya benar. Nah, ini granit bisa kita lihat nih perbedaan dari umur. Keretakannya ini yang paling tua granitnya, ini yang ada di Burung-Mandi dan ini yang di Pantai Punai. Jadi semakin lama pembentukannya semakin padat isinya. Nah, di sini juga kita dapat nengok mineral-mineral ikutan nanti ada dari utamanya kan timah nih. Jadi kebanyakan orang dulu banyak nambang timah itu dengan makan dinding gunung atau batu-batu untuk diayak dulu sebelum kita mengenal dengan konsep penambangan sekarang yang disebut ngerajuk ya. Ngerajuk. Agi banyak sih di lain-lain, Bu. Tapi yang seputaran lingkupan kayak daerah Burung-Mandi, sederet itu masuk dalam umur segitu aja di granodiorit tadi. Nah, untuk Tanjung Pandan dan sekitarnya itu masuk dalam lingkungan granitnya. Ada sih peta sebaran granitnya nanti di sini. Nah, di sini kita ada timah. Tapi karena kita di sini nilai jual yang tingginya itu timah, jadi kebanyakan kalau timah-timah kayak emas-emas kecil itu kan nggak di ini, karena nggak kelihatan karena ditimbun timahnya tadi. Nah,
Ini ada batuan granit di sini dan ini beberapa kandungan mineral yang telah dijadikan sampel untuk bisa kita lihat sekarang. Nah, jadi di Pulau Belitung ini bisa kita lihat salah satu mineral paling tinggi itu ada yang di pertama itu ada monazit. Itu salah satu masuk dalam bahan kimia untuk pembangkit nuklir. Ya, itulah ngapa kebanyakan kalau miji guyang itu sekarang peraturan harus jauh dari lingkungan masyarakat karena bahaya nih polutan-polutan yang terhisap ke paru-paru kita. Itulah yang menyebabkan banyaknya generasi mendatang penerus itu banyak yang terjadi kecacatan mental ataupun yang lain-lainnya gitu. Karena dari ibunya sendirilah terpapar dengan polutan-polutan ini sendiri tadi. Nah, ini ada beberapa timah. Ini ada 3 timah. Yang membedakannya itu adalah jenis pertambangannya, Ibu. Kalau ini kita dapat di darat. Biasa orang dulu TK darat kan untuk di dulang. Nah, kalau yang ini biasa TK kita dapat timah sungai. Karena dari hasil ngerajuk itu juga tadi. Laut. Karena banyak ini sama dua itu. Karena waktu ngerajuk itu kan semua bahan tersedot kan. Jadi ada pasir-pasirnya di batu-batuannya. Nah, kalau kebanyakan timah primer, ini kita sebut timah primer itu yang murni. Jadi kalau orang Belitung kan kalau emas tuh dijual dengan karatnya. Nah, kalau timah ini dengan use. Nah, Bapak Ibu ada ke yang tahu use itu apa? Enggak tahu kepanjangan, lupa. Use. Iya benar. Ada Jadi use kepanjangan. itu oksidasi konsentrat. Ya, jadi tingkat kemurnian timahnya. Jadi semakin tinggi UC ya, semakin mahal. Itu sama juga, semakin mahal karat emas makin mahal juga. Dan itu diberi warna ke? Yang pink gitu tuh? Enggak, itu warna aslinya, Ibu. Jadi Warna alam. kita acore ya dari batu. Nah, inilah Gitu, dipisah-pisah sih. Yang untuk Belitung ini berperan nih dalam pembangunan teknologi termasuk dalam HP-HP yang kita pakai sekarang nih Bapak Ibu. Jadi untuk solder, untuk pemberat pancing dan timah. Jadi Pulau Belitung ini nyumbang hampir 20% barang elektronik dari timahnya. Di dunia ya. Ya, jadi open pit itu dulu salah satu tambang terbesar di Asia Tenggara dan kedua di dunia. Wow. Itulah kenapa yang pertama itu ada Cina. Itulah kenapa dulu orang-orang Belanda banyak manggil orang-orang dari Cina untuk menambang underground karena mereka yang pertama yang memulai tambang underground itu sendiri dan kebanyakan banyak menetap di Pulau Belitung yang biasa kita sebut dulu Cina Kuncit. Nah, itulah bahasa dulu orang Belitung karena nambang timah underground yang bisanya cuman mereka dulu ya, jadi kita masyarakat pribumi banyak belajar dari mereka. Nah, sebenarnya Miji Guyang tolah dari dulu ada masih keturunan. Nah, itulah kenapa beberapa kebudayaan kita dan berbeda. Warna baju itu banyak mengikuti orang-orang Chinese nih, kayak warna merah kan, warna emasnya. Makan orang Bugis juga ya. Kalau Bugis merah banyak warna pandana yang bawahnya lebih tua. Kalau yang bawah itu yang kunai. Lihat 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Nah. Iya, ada rin. Jadi ukurannya itulah masuk 48 mes atau 60 mes. Itu makin kecil. Kita harus lihat pakai alat bantunya. Diekstrak lagi. Digoyang lagi di meja goyang itu kan. Mandiri nggak tahu saya itu, tapi kan pas. Ya, ini ruang batu satam. Mungkin dari Bapak Ibu tahu batu satam itu adalah batu meteorit ya. Nah, tapi sebenarnya batu satam ini adalah proses hasil tabrakan meteorit itu sendiri ke bumi. Karena itu dari mineral yang ada di daratan Pulau Belitung ini tadi itu yang biasa kita sebut litosfer, lapisan kerak bumi, karena banyak kandungan kayak timah, emas dan lain-lain. Jadi dari proses itu sendiri meteor ini menghantam bumi nih. Karena proses pembakaran meteor ini melalui atmosfer itu
sangat panas, jadi menghantam daratan kita itu membuat jadi pembakaran nih di sini. Jadi yang mendukung proses dari terbentuknya batu satam itu ini tadi meteor dan proses didihnya dan proses hamburnya. Nah, dari proses hambur inilah batu satam banyak tercipta karena bercampur dengan oksigen. Itulah ngapa kita lihat batu satam tuh banyak ada pori-pori ya. Bergerigi gitu ya. Nah, jadi dari proses hamburnya ini tadi ini Bu. Itulah ngapa banyak bentuknya beda-beda, ada yang kecil, ada yang lebar ya. Itu tergantung proses beberapa mineral, tergantung banyak mineral yang diterpa dia di daratan itu sendiri. Tergantungan lah penjual. Harga jual. Kayak ini atau mau cuma aku sekarang bisa kita lihat perhiasan ada batu satam atau di cincin. Itulah orang Belitung dulu lah menganggap batu satam ini termasuk dalam kebudayaan mereka. Ada punya kekuatan. Iya benar. Ada kekuatan mistis. Sebenarnya bukan di Belitung yang ada batu satam ya, Bu. Di Kalimantan, di Filipina itu ada, di Vietnam, Thailand. Dan bentuknya pun beda-beda nih. Dan di Belitung sendiri itu disebut batu empedu. Ya, kita mengkilat. Karena batu ya, batu empedu orang nyebutnya. Tadi beberapa kandungan ada Bapak Ibu. Nah, dari kandungan monazit itu sendiri ada ini itulah pasir monazit, residu uranium. Ini 3 kandungan yang dipecah yang untuk jadi bahan pembangkit nuklir. Jadi untuk pembuatan nuklirnya. Oh yang pendapatnya. Iya, monazit itu. Nah, kalau kita lihat melalui alat bantu, inilah bentuknya. Jadi dia ukurannya pakai mesh. Nah, sekarang. Dan itu bakal sulit untuk dilihat dengan kasat mata. Iyalah, butuh ya unsur kimia itu ya. Iya, unsur kimianya. Sebenarnya di sekolah kita lah belajar, tapi mungkin agak sulit juga untuk mengingat semuanya. Oh ini yang Ini kaulin. kaulin ya, Ya. kaulin ya. Oh, yang putih ya? Iya, oke. Biasa yang Buat di cat. Tanjung itu kan danau biru ya, danau Ya, kaulin. kaulin. Kan sebenarnya memang Tuhan, saudara. Nah, inilah yang banyak diteliti dari di Belitung dan itulah banyak saran untuk menjauhkan biji buyang nih dari lingkungan rumah penduduk atau tempat tinggal penduduk karena sangat berbahaya bagi kesehatan. Orang Bangka aja tidak tahu baca goyang. Jadi sekarang tuh kurang kok terlalu mengesat biologi. Dek, Tanjung Siantu tadi mana deh? Ini di arah ke Sijuk. Oh, Iya, apa, Sungai Padang ya. Oh. Sungai Padang. Nah, ini yang pembatas Siantu. Ini masih diteliti juga nih Bu. Bahwa kan kita tahu sendiri di Pulau Belitung kan kita tidak ada di gunung berapi. Iya. Nah, jadi dari sini peneliti itu menganggap bahwa Belitung itu dulu ada di dasar laut nih Bu, yang terangkat ke atas karena letusan gunung bawah laut. Kenapa yang mendukung penelitian tersebut? Karena di open pit itu tadi ditemukan beberapa fosil hewan laut nih Bu, di batu-batu ada kayak fosil-fosil kerang. Itu yang menganggap Tidak bahwa dasar-dasar kan? bahwa Belitung ini dulu dari dasar laut yang terangkat ke atas. Itulah karena pergeseran lempeng kah mungkin yang muat kita ke atas juga nih. Dan juga ada beberapa yang mendukung seperti tanaman. Ini saya masih diteliti nih apa bantal siang ini. Entah mungkin dulu kita lagi satu daratan dengan Kalimantan atau Sulawesi dan Sumatera yang disebut Sundaland dulu kan. Nah itu mungkin di situ dulu ada gunung berapi besar yang muat Belitung dan lain-lainnya terpecah nih dari dan sampai sekarang di peta Indonesia yang kita lihat. Oke, Bang, ke Alimah lah, langsung. Kita lanjut ke Alimah. Siapa yang punya ide bikin ini tuh? Bikin ini. Nah ini Nomor 4 diajukan terbesar. dari Oh, diajukan. dulu ya, dari Bapoknas untuk mengajukan ini proses mendukung UNESCO Global Geopark ya. Itulah kenapa di Belitung ada di sini ada di pemerintah langsung melakukan. Di Belitung gini kita enggak. Sama hijau macam gini. Bilangnya di posisi. Belakang Golden Tulip. Oh. Jalan kecil itu. Ya, makasih banyak.